itu dia sempat nggak mau disuntik insulin. Saya bilang, dan kalau ente nggak mau disuntik insulin, ane nggak mau urus ente nih, ane bilang gitu, ane kabur. Karena apa? Insulin itu kan buat penurun gula, supaya dari 450 turun. Akhirnya tembak insulin itu 2-3 kali baru turun 95 baru dioperasi. الذي جعل من الشجرة نارا فإذا أو ليس الذي في السماوات والأرض بلى هو الخلاق إلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسوسة الناس من شر الناس من الجن والناس مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون من ذا الذي يشفع عنده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hari ini kita saksikan saudara kita, rekan kita, sahabat kita, abang kita, Bang Idan telah berpulang rahmatullah. Aku yakin bahwa almarhum adalah orang baik. Baik. Saya secara pribadi ketemu terakhir pada saat halal bihalal Paski. Kalau Daus pada saat beliau sakit masih sempat ketemu. Mungkin Daus punya kenangan tersendiri pada saat beliau dirawat di rumah sakit 2 hari yang lalu. Ada cerita yang enak atau yang berkesan nggak, Bang Daus? Iya, kalau Aus kemarin tuh terakhir itu almarhum itu kan Aus pakai masker, kita kan harus pakai masker. Dia ngeliatin aja, ya udah pas Daus buka dia senyum, makasih katanya, bilang gitu makasih, terus bangun kayak mau ngajak bercanda gitu, mau ngajak bercanda gitu, terus bilang kan udah Pak Idan istirahat aja gitu biar Pak Idan sehat lagi, biar kita bisa bercanda lagi, ngelawak lagi gitu ya. Nah, makasih ya. Kalau sakit ininya sih beliau kena diabetes ya, cuman udah terakhir diagnosanya merembet udah kemana-mana ya, ke jantung, ke ginjal, bahkan ke paru-paru ya. Nah, ini abang beliau, ini abang yang selalu almarhum yang selalu nemenin beliau kemana beliau acara sampai terakhir, yang dicari juga beliau gitu. Udah berapa lama sakit sih 5 hari ya Bang, dirawat terakhirnya dari Sabtu ya. Ya. Kalau sakit itu baru di akhir Juli. Di akhir Juli karena ada luka kecil di telapak kaki kiri, itu kayak kapalan. Kapalan itu jadi bernanah. Nah, pada saat itu memang mau kontrol ke Rumah Sakit Umum Bekasi. Itu gulanya kalau nggak salah 450. Tapi dari pihak rumah sakit kita nggak boleh pulang idannya itu karena harus dirawat untuk menurunkan itu sambil ada luka gitu. Memang adik saya ini nggak mau nyusahin orang, jadi sudah 2 tahun nggak pernah minum obat untuk diabetesnya gitu, herbal aja. Jadi dia kena diabetes itu 2007, begitu minum obat mungkin capek sampai badannya turun. Nah pas dioperasi itu di
akhir Juli awal Agustus itu operasi di Rumah Sakit Umum Bekasi. Nah itu dia sempat nggak mau disuntik insulin. Saya bilang, dan kalau ente nggak mau disuntik insulin, ane nggak mau urus ente nih, ane bilang gitu, ane kabur. Karena apa? Insulin itu kan buat penurun gula, supaya dari 450 turun. Akhirnya tembak insulin itu 2-3 kali baru turun 95 baru dioperasi. Oke, operasi itu hari Selasa kalau saya ingat banget itu. Selasa kira-kira hari Rebo dia mau pulang aja, Wak, pulang Wak. Manggil saya kan Uwa, saya kakak laki pertama dan nomor 2 gitu. Memang sama saya dari kecil juga sama saya gitu. Wak mau pulang, sabar dan sabar. Ini kan lagi sakit, anda bilang gitu. Udah akhirnya hari Rabu itu kita pulang. Nah hari Rabu pulang kan Sabtu ngontrol. Nah beliau tidak mau kontrol, dia takut gitu loh. Takut itu untuk dioperasi lagi atau tembak insulin gitu. Akhirnya ya udah kita di keluarga semua punya inisiatif, ya udah kita datengin ada namanya Mariam, sepupu saya, dia ngerawat lukanya. Dia kebetulan memang ahli untuk merawat kaki untuk yang diabetes. Ya, diabetes itu. Jadi Idan kepengennya dirawat di mana, dia diperiksa, dibersihin di mana. Wah, udah lama nggak jalan. Saya jemput pagi-pagi kita ke Tangerang. Karena rumah adik sepupu saya tuh di Tangerang, dibersihin. Terus kan 2 hari sekali bersihin tuh. Apa Idan maunya kepengen? Wah, kepengen di rumah adik saya di Poris, kita anterin. Nah dari Poris juga balik lagi, wah mau di rumah aja deh. Capek katanya, udah di rumah. Nah adik sepupu saya di rumah, bersihin di rumah. Bersihin. Sampai yang ke-8 pada hari Sabtu itu beliau nyesek napas di sini. Nah, beliau kan aktif juga nih di warga di sini. Jadi ada pengayuban di sini. Nah di warga itu inisiatif untuk ke rumah sakit. Tapi beliau ini almarhum nggak mau gitu loh. Udah nggak usah ngerepotin, tapi kita paksa akhirnya masuk di Rumah Sakit Mekarsari. Masuklah di UGD. Dokter bilang pada saat masuk juga itu trombositnya turun, terus ada jantung membengkak, ada ginjalnya bermasalah, komplikasi lah itu dari diabetes, ada luka, terus ada bakteri yang tidak harus banyak dalam tubuh dia gitu. Pak Ahmad ini kena infeksi paru-paru, jadi takut gitu loh, takut. Nah kemarin tuh hari Selasa itu ikut tes COVID untuk diambil PCR-nya dari rumah sakit karena udah infeksi paru. Tapi tadi pagi saya lihat negatif. Amin, nggak ada COVID. Alhamdulillah Pak, nggak ada COVID. Akhirnya anaknya boleh nemuin itu sore. Terus gitu. Begitu lagi, ditembakin lagi. Masih denyut jantungnya masih tinggi. Udah naik lagi normal katanya. Stabil, normal semua, AB-nya normal gitu. Udah, akhirnya apa lagi yang berkurang? Ternyata dia punya teman kecil namanya Heru Acil di sini namanya. Dia ngurusin dari ICU, dari UGD ke ICU, semua dia. CWA dia, Idan kritis gitu. Kebetulan beliau masuk malam atau kerjaan malam, jadinya masih tidur siang itu. Jam 12 dia baru datang mobil. Datang pas itu dokter banyak. Nah itu yang terakhir tuh yang mau menjelang sore. Udah akhirnya saya inisiatif, saya baca Al-Quran, Yasin saya itu di luar, ada di luar di bangku. Saya buka keluar, ada Heru, ini kali, bro, tolong bro, bacain. Yasin dibacain sama Heru. Kira-kira jam 16.50 itu Heru keluar. Kak, wah, Idan udah nggak ada, udah habis gitu. Jadi 16.50. Nah itu mungkin ketemu Heru kali ya itu, karena Heru yang ngurusin itu semua.
mengenai surat apa gitu ya. Ya mungkin ya itu ya Heru, nungguin Heru gitu. Jadi meninggalnya di tangan Heru sama istrinya itu. Saya di luar gitu aja udah. Dari keluarga sendiri ada firasat dulu mungkin sama teman-teman juga termasuk Daud dan Bang Putih. Nah, Ya kalau aneh sih cuma itu Bang Idan masih bermasalah. Ya kita namanya punya grup ya, grup Paski yang selalu berkomunikasi, selalu aktif. Ya paling kita ya doa lah. Cuman terakhir memang begitu dapat japrian dari Mas Prapto Lempe, beliau katanya kritis gitu kan, sampai udah ada kejut jantung. Kita juga sebenarnya di grup tuh udah aduh ya istighfar semua deh, ini kayaknya ada firasat yang enggak ini nih. Kalau dikejut jantung kan udah agak, cuman dapat kabar lagi alhamdulillah Idan naik lagi sampai dikirim itu gambar tuh ya, denyut jantung segala macam gitu kan. Ya kita masih husnuzon terus ya, masih terus kita doa buat Idan ya khususnya. Ya terakhir ya itu sore kaget juga ya kan. Kalau saya kagetnya Bang Rudi mampir ke rumah silaturahmi tadi, terus Cing intim kemana? Ini mau ini nggak bisa nih, beneran ada tamu gitu kan. Ya udah salam aja deh teman-teman. Memang bisa dibesuk, bisa cuman satu-satu gitu kan. Nggak lama lagi dapat kabar langsung ditelepon, dan udah nggak ada Cing, ya Allah kaget juga nih kan. Ya itu sih ya artinya ya yakin lah kalau Anies berpikiran sangat luar biasa. Idan tuh orang yang sangat care ya, sangat bergaulnya juga ya, sangat hormat lah sama yang lebih tua, sangat hormat terus sama yang istilahnya di bawahnya, beliau juga mumpuni gitu, sayang. Aku yakin beliau orang baik. Itu aja sih kalau dari saya pribadi sih. Ya doain aja buat pemirsa semua, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Ya saya secara pribadi mengajak seluruh pemirsa yang cinta Idan, minta doanya, minta ridhonya, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburnya daripada taman-taman surga, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau sendiri kan merasa kehilangan banget di Bang Putih. Ya pasti lu ada kenalan juga kan. Dan kemarin kan sempat ada kata-kata yang nggak ada kata-kata apa, cuma ya selalu ngingetin gitu, jaga kesehatan gitu ya, yang umum aja kayak gitu, terus jangan capek-capek, aus kayak gitu aja udah. Enggak, dan emang orang yang emang almarhum tuh enggak yang tipe yang ngeluh, enggak Dewa ya. Iya, enggak lu gue sakit, enggak kayak gitu, jalan bareng-bareng, ayo diet inilah aja, sakit tapi bilangnya diet, kenapa kurus, diet kayak gitu aja gitu. jaga fisik kayak gitu enggak Ada ngeluh-ngeluh apa. Padahal kita udah ngeliat di perban kakinya itu enggak apa-apa jatuh naik motor katanya gitu doang, nggak ada gitu ya, awas ya nggak ngaku kayak Idan, enggak gitu kayak gitu. Jadi namanya kehilangan. Saya inisiatif langsung ke rumah untuk Sherlock ke teman-teman, karena teman-teman dari Paski, dari teman-teman pelawak, dari teman-teman sahabat-sahabatnya dia tuh memang selalu nanyain kondisi. Memang karena beliau orang baik banget tuh. Jadi saya langsung mengabarkan lewat Sherlock, baru ke rumah sakit, karena pasti kan mereka pengennya ke sini gitu, ke rumah, nggak mungkin ke rumah sakit ya. Saya langsung kabarin mereka yang bersyukur, banyak sekali teman-teman yang udah membantu perjalanannya dari masuk ke rumah sakit sampai di Bangga yang Maha Kuasa. Banyak sekali teman-teman yang udah membantu. Saya senang sekali karena dia itu udah bukan saya anggap sebagai teman, tapi memang saudara banget gitu, udah saudara dari kecil ya. Dari zaman susah berdua, banyak cerita yang saya laluin berdua, berintis gigi. buat banget. Jadi teman kecil dulu, sampai dulu kan dia pemusik, banyak juga lagu-lagu saya bikin grup dia yang nyiptain. Sampai saat kemarin itu dia sempat lagu ciptaan dia tuh didengerin di kuping, pengen dia nyiptain lagu untuk istrinya, didengerin.
ada saya di situ. Terus didengerin, dia sempat tidur karena kemarin itu tidur bangun terus dengerin lagunya dia sempat tidur. Dan kita juga udah rencana lagu kita ini kita mau bikin video klip walaupun lewat YouTube itu belum tersampaikan juga dan anak-anak. Sampai saat dia tidak ada ini, ada satu lagu yang lagi ya di nama teman saya udah tinggal di mixing di studio. Mungkin itu yang sangat ini, dia karakter orangnya periang, senang bergaul sama siapapun baik. Kadang-kadang saya kalau lagi berdua ngejok suka kesel, udah pamit ngobrolnya lama, acara udah kelar tapi ngobrolnya lama, ketemu si Anu ngobrol, kan semua Anu ngobrol, acara sama ngobrolnya lama ngobrolnya. Sekarang itu tipenya dia tuh, saking dia ramah sama siapapun, ketemu kesalahan ngobrol. Dari dulu suka dukanya banyak. Waktu dia ngeband itu sampai awal karir saya sama dia itu, dulu daripada ngeband mending nanti kita jalan lah kita di entertain, walaupun sama-sama juga daripada lu ngeband nggak tempur-tempur. Ayo jalan, saya casting sono, casting sini, ngelamar ke sono, ngelamar ke sini untuk jadi pemain itu ya, namanya pengen kan lomba lawak apa gitu. Akhirnya ya tercapai juga, cuman ya Allah lebih sayang sama dia ya. Jadi saat ini dipanggil puasa, tapi saya udah ikhlas. Mungkin ini yang terbaik untuk Idan, untuk keluarga, karena lihat kondisinya juga usia. Memang ini tipe orangnya nggak mau nyusahin orang. Dia punya sakit nggak mau ngabarin temen, jangankan saya, katanya keluarga sendiri juga nggak ngabarin. Dia nggak mau orang lain tuh tahu kalau dia punya sakit. Dia pengen ngerasain diri sendiri gitu ya. Mika Kalau enggak, dia tuh tipenya nggak begitu, dia nggak mau. Cuman saya sendiri yang punya inisiatif. Kadang-kadang kalau memang saya tahu kalau dia lagi butuh apa enggak gitu kan, kaget, Ji masih udah, penting kalau saya udah aneh tahu, dia udah nyantai aja kan, aneh nggak mau. Sampai kemarin saya kan ngomong sama anak teman Paski buat galang dana gitu ya, karena kondisi. Akhirnya saya bikin galang dana tanpa ngomong terlebih dahulu sama dia gitu. Teman-teman udah pada respon semua, harus setuju. Sampai terkumpul baru saya telepon, Ji, aneh minta maaf sebelumnya kalau aneh lancang nggak izin sama ente gitu kan, karena aneh nggak tega aja, karena aneh pengen teman-teman juga nggak mungkin kalau seandainya aneh diem pasti marah teman-teman, lu kenapa nggak ngasih tahu gitu. Aneh ngasih tahu teman-teman kondisi aneh, kondisi ente. Akhirnya dia izin nggak apa-apa, terima kasih kata gitu ya. Sebelum dia nggak mau sebetulnya, sampai si istri juga pas saya nyerahin dana sempat ya, yang kedua kalinya bukan saya, kata istrinya, bukan Diana nih yang nyuruh. Dia kan emang gitu, enggak sih, aneh yang punya istri itu nggak ada, bukan dari istri. Tapi ya, alhamdulillah dia mau gitu, dia mau tipenya gitu, nggak mau nyusahin orang. Kalau bisa mampu sendiri gitu. Tapi mungkin arti dari nama Separoh ini sendiri apa sih? Kalau arti dari namanya sebetulnya nggak ada artinya, cuma pengen punya nama grup aja. Karena ini saya berdua dari dulu ngegrup ya berdua aja gitu, nggak ada personil lain dari awal sampai ini ya berdua. Itu sih filosofinya aja. Jadi kalau kerja dapat honor bagi dua, separoh namanya, kan kalau Betawi kan separoh gitu, jadi bagi dua. Dulu kan kita ngebadut bareng berdua,
casting berdua, lama kerja di Ekomando dulu berdua, sempat awal-awal Ekomando buka kita juga bareng sono berdua.